Kan duduk kak, sampai sini. Ini kak minumnya silahkan diminum. Makasih kak. Oh iya, sebelumnya ini Kak Iis yang kemarin sudah ngechat saya ya untuk konsultasi. Iya kak bener. Boleh perkenalkan namanya terlebih dahulu Kak? Aku Isa Mila yang kemarin chat masalah cerita aku, jadi aku mau cerita aja gitu buat minta solusi sama buat didengerin aja sih. Gitu, baik. Kesini naik apa Kak? Aku tadi naik Grab cuman ke dalamnya aku jalan. Iya karena emang aksesnya susah untuk ke dalam sini. Iya. Kalau boleh tahu rumahnya di mana ya Kak? Aku dari Cilangkap kak. Lumayan ya jauh ke sini untuk berkonsultasi ke saya gitu. Sebelumnya saya perkenalkan juga ya, nama saya Sylvia Anggraini. Di sini saya yang akan membantu Kak Iis untuk berkonsultasi mengenai masalah yang Kakak alami. Baik-baik. Boleh Kak, silahkan diminum. Soalnya Iya, kan kakaknya jauh banget rumahnya. makasih kak. Sebelumnya Kak Iis udah pernah konsultasi ke konselor belum atau ke guru BK atau ke psikolog gitu? Sejauh ini belum pernah sih kak, ini baru pertama kali. Oh gitu. Jadi belum tahu ya artinya konsultasi itu apa? Iya belum. Kalau boleh, baik boleh saya jelaskan. Jadi sebelum memulai sesi konseling, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ke Kak Iis karena kan Kak Iis juga belum pernah berkonseling kan ya. Nah, jadi berkonseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada klien seperti Kak Iis ini yang diberikan oleh seorang konselor. Jadi untuk kali ini yang menjadi seorang konselornya saya dan yang menjadi seorang kliennya itu Kak Iis. Jadi apakah Kak Iis sudah mengerti tentang pengertian dari konseling? Iya, udah paham. Nah, di dalam berkonseling itu ada beberapa asas yang diterapkan Kak. Iis, apakah sudah mencari tahu tentang asas-asas itu? Belum sih kak, aku belum paham. Oh gitu, baik saya jelaskan ya. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan itu Kak Iis boleh menceritakan semua masalah Kak Iis dengan leluasa tanpa adanya takut, seperti takut dibongkar oleh saya atau takut disebarkan. Nah, di sini asas kerahasiaan itu fungsinya untuk menjaga semua masalah atau menjaga kerahasiaan masalah yang Kak Iis punya. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan, di mana Kak Iis datang ke sini tuh tanpa adanya paksaan dari pihak keluarga, dari pihak teman, ataupun dipaksa oleh saya untuk bercerita mengenai masalah yang Kak Iis punya. Jadi apakah Kak Iis kesini sudah dengan sukarelaan diri sendiri? Iya, dengan sukarela. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada asas keterbukaan. Di sini juga sama Kak Iis boleh terbuka dengan saya, boleh menceritakan seluruh masalah yang Kak Iis punya tanpa adanya ketakutan dan tanpa adanya, kalau kata orang-orang itu ada dusta di antara kita. Jadi Kak Iis bisa menceritakan semuanya mengenai yang Kak Iis pikirkan sampai Kak Iis tuh benar-benar kepikiran itu bisa diceritakan di dalam konseling ini. Apakah Kak Iis sudah paham mengenai asas-asas ketiga asas tersebut? Baik, di dalam konseling ini minimal waktunya itu ada 20 sampai 30 menit. Apakah Kak Iis cukup dengan waktu yang tertera di 20 sampai 30 menit itu? Baik, selanjutnya kita mulai ya untuk sesi konselingnya. Selanjutnya sesi konseling sudah bisa dimulai ya Kak. Oh iya, saya mau tanya, apakah yang membuat Kak Iis datang ke saya untuk menceritakan masalah Kak Iis? Saya tuh mau cerita masalah hidup saya sih kak. Jadi kan waktu sekolah tuh saya udah menyusun plan-plan saya mau kemana gitu hidup saya, arahnya gitu kan. Tapi pas setelah saya lulus, saya tuh kayak melihat teman-teman saya pada punya jalannya sendiri. Terus saya merasa tertinggal gitu sih kak. Itu saya, tapi pas lulus tuh jadi saya ngeblank, saya mikir kayak saya tuh arahnya kemana ya gitu. Jadi kayak saya bingung, jadi plan saya berantakan, itu nggak ada yang berjalan mulus. Terus
saya kerja, terus saya ketemu orang-orang baru, tapi saya tuh punya panic attack gitu kak. Saya nggak tahu cara nanganinnya, mungkin kakak bisa bantu gimana cara saya nanganin panic attack itu. Jadi saya tuh kalau kenal sama orang baru, tangan saya suka gemeteran, keringetan gitu. Saya takut pandangan orang tuh ke saya gimana, takut mereka tahu hidup saya gini-gini. Saya tuh nggak mau orang-orang tahu tentang hidup saya gitu kak. Gimana sih kak cara nanganin panic attack gitu biar kayak kita punya jiwa yang tenang gitu? Terus KII sekarang itu berarti melanjutkan ke kuliah atau kerja kak? Saya saat ini kerja sih kak, cuman ya ketemu orang baru, saya jadi mikir kalau dewasa itu kayak ngerasa sendiri aja gitu, ketemu orang baru, terus kayak nggak punya teman cerita gitu kan. Kalau ke orang baru kan kalau kita cerita-cerita, takutnya mereka nggak nyaman, jadi saya cerita ke sini gitu ke kakaknya, barangkali itu bisa melegakan apa yang saya pendem gitu selama ini gitu. Terus ya udah sih, dari pekerjaan tuh kan pasti kan pekerjaan ada aja masalah gitu ya, ada aja masalah. Terus ya udah kalau sekarang tuh kayak ya udahlah bodo amat gitu kan. Tapi sebenarnya kayak kepikiran sih kak gitu, kalau lagi kerja gitu kan ada masalah apa. Terus ya itu saya nggak bisa apa sih, panic attack gitu kalau ada orang-orang gitu kan. Saya suka panik. Terus ya udah, saya juga sama orang tua nggak begitu dekat gitu. Saya mau cerita juga takutnya membebani orang tua saya gitu. Jadi saya ceritanya ke kakak Silvi aja gitu, sebagai konselor di sini ya gitu. Jadi saya kesini cerita ke kakak Silvi gitu, siapa tahu bisa melegakan saya gitu. Baik. Jadi KIS ini kan sudah merancang struktur ke depan itu mau seperti apa gitu. Jadi KIS ini sekarang jadinya melanjutkan untuk kerja ya. Nah, di tempat kerja KIS yang sekarang, apakah KIS merasa nyaman atau ada yang membuat KIS merasa lebih panik ya, merasa panik seperti yang KIS ceritakan tadi? Sebenarnya saya tuh selalu bekerja dengan berhadapan dengan orang langsung kan, kayak customer care. Dulu saya pernah jadi sales, itu berhadapan dengan orang. Oh iya, berarti KIS kan sudah merencanakan ya, kemarin itu sudah menstrukturkan cita-cita KIS di masa depan, seperti mungkin membuat pohon, pohon seperti membuat pohon cita-cita kan ya. Tetapi KIS memilih setelah lulus SMA untuk melanjutkan kerja ya kak. Iya kak. Nah, kalau boleh saya tahu, pekerjaan KIS itu sekarang apa? Saya jadi kasir kak. Jadi tuh saya emang pekerjaan sebelumnya jadi sales, sekarang jadi kasir. Jadi pekerjaan saya itu yang mengharuskan bertemu dengan orang secara langsung. Nah, orang kan karakternya beda-beda. Kadang itu tiap hari ada aja yang membuat saya panik gitu kak. Kayak ketemu orang yang suka marah-marah, itu saya panik, saya takut duluan gitu. Terus kayak saya panik duluan, terus ketemu orang baru kayak panik aja gitu. Jadi kayak ya udah, sedewasa tuh kayak saya jadi panikan, padahal dulu nggak kayak gitu. Setelah kerja saya jadi ketemu sifat saya yang asli, kayak panikan, penakut, terus nggak mau orang-orang kenal saya gitu. Dan teman-teman kerja yang saya sih lumayan enak, cuman ada beberapa aja sih yang ngeselin, itu yang bikin saya pusing gitu tiap pulang kerja gitu. Oh, seperti itu ya kak. Untuk pekerjaan yang sekarang ini kan Kak Is menjadi seorang kasir ya. Nah, kalau boleh saya tahu itu kasir di tempat apa ya kak? Kasir di tempat swalayan gitu sih kak, kayak Alfamart. Saya di Alfamart, dan itu saya masih tergolong baru, cuman begitu banyak tekanan gitu kan. Maksudnya kan sebelumnya saya pengalamannya jadi sales, jadi pas kasir kan beda bidang lagi, dan itu banyak tekanannya kan. Orang cuma ngeliatnya jadi kamu enak gitu, tapi pas saya ngalamin langsung, ternyata banyak loh tekanan kerjanya gitu. Itu kak. Untuk di tempat kerja yang sekarang, apakah Kak Is merasa teman-teman kerjanya tuh tambah membuat Kak Is panik daripada tempat kerja sebelumnya kak?
Iya sih, di tempat yang sekarang tuh itu kan eh, berbeda karakter ya. Ada yang udah dewasa, maksudnya di atas saya beda 4 tahun, bahkan ada yang udah berkeluarga dan punya anak. Itu mereka nanggepin cara bekerja kita tuh beda-beda. Ada yang masih taunya pelan-pelan kayak it's okay, nggak apa-apa belajar, tapi ada juga yang nggak mau ngerti kayak kamu kok kerjanya lama gitu. Itu kadang membuat saya kepikiran kayak saya kan baru, saya butuh banyak belajar, saya butuh dibimbing gitu. Tapi ya kembali lagi sifat orang beda-beda, jadi saya belajar dengan banyak orang, banyak pikiran, dengan karakter beda-beda gitu. dengan dengan banyak kepala ya kak ibaratnya Iya. ya, jadi harus sama-sama saling mengerti gitu ya mungkin. Iya, jadi saya di tempat kerja yang baru nih harus mengerti mereka, kayak saya belum tahu betul kerjaan ini gitu, jadi saya harus ngerti mereka. Kalau di kerjaan sebelumnya eh, itu sebenarnya terbilang enak, kekeluargaan banget. Cuman ya kan hidup harus tetap berjalan ya, kita harus ke langkah yang berikutnya, ke langkah yang lebih baik lagi. Jadi ya itu resiko yang saya ambil sih kak gitu. Oh ya kak, kalau boleh saya tahu nih, kan kayaknya tadi sudah menceritakan tentang sifat-sifat teman kerja Kak Is di Alfa, di tempat kerja Kak Is kan ya. Nah, kalau boleh saya tahu juga, Kak Is itu tipe orang yang seperti apa sih di tempat kerja itu? Yang extrovert atau yang introvert atau yang bener-bener kayak ya udah saya niat kerja, ya udah untuk kerja aja, tidak memperdulikan apa sekitar saya gitu. Kalau saya sih, kalau misalnya orang itu baik sama saya gitu, saya timbal balik baik juga ke dia. Terus kalau misalnya ini orang bikin saya capek, bikin saya nguras energi saya gitu, saya berusaha banget ngejauhin dia. Mau dia ngedeketin saya mau ngejauh karena itu bikin saya capek gitu. Jadi ya saya cuma datang kerja, habis itu pulang gitu. Ya jadi saya lebih apa ya, menjaga diri gitu, memproteksi diri buat jauh dari orang-orang yang bikin saya capek gitu. Saya kalau misalnya orang itu bikin saya happy atau bikin saya senang gitu, saya bakal timbal balik ke dia gitu. Tapi kalau misalnya capek, bye aja gitu. Ya, gitu. Berarti Kais emang bisa menyesuaikan dengan lingkungannya ya, bisa menyesuaikan dengan orang juga, seperti orang itu baik atau enggaknya Kais sudah mengerti gitu tentang sifat-sifat orang tersebut. Kais kan juga sudah tahu ya orang-orang di tempat kerjanya Kais itu seperti apa, sifatnya bagaimana, sudah pahamlah dengan situasi-situasi yang tidak mengenakan atau mengenakan. Dan apa sih yang membuat Kais itu bertahan untuk bekerja di Alfamart, jangan dilakukan untuk bekerja di tempat kerja Kais yang sekarang? Apakah emang ada yang Kais suka atau emang ada something, ada sesuatu yang bikin Kais semangat kerja nih gitu? Kalau boleh tahu apa sih kak yang bener-bener Kais pertahanin untuk tetap kerja? Pertama sih keluarga ya. Jadi keluarga itu bergantung banget sama saya. Jadi saya tuh harus apa? Jadi intinya saya harapan keluarga saya gitu. Dan juga dari pekerjaan sebelumnya itu raise gajinya kan bisa lumayan gitu, bisa nyenengin keluarga saya. Jadi juga nyari kerja susah gitu ya. Jadi kerja susah, jadi ya itu sih yang buat saya bertahan, nyari kerja sekarang susah udah gitu. Buat keluarga saya, terus juga buat saya juga, saya buat happy happy buat jajan gitu kan. Tapi ya gitu, dengan saya happy ada uang, tapi ada resiko juga teman kerjanya yang begitu gitu. Jadi kalau dibilang ya bisa balance ya kak. Ya, apakah Kak Iis juga tertarik untuk kuliah di saat-saat ini? Saat ini sih enggak ya, soalnya saya masih banyak yang harus dipikirin ke depannya. Saya harus mengubah planning saya. Seperti yang saya bilang, pas saya sekolah saya udah lama planning, tapi pas saya lulus saya buyar gitu planningnya. Terus ngeliat teman saya tuh jadi ngerasa ketinggalan, kok mereka udah jauh banget ya jalannya, tapi saya ingat lagi kalau jalan orang itu beda-beda. Saya tuh ada di jalan saya sendiri gitu sih. Ya, memang kak. Dalam setiap proses orang itu emang beda-beda. Jadi Kak Iis untuk saat ini hanya ingin membenarkan ya, maksudnya itu hanya ingin menyusun kembali program atau proses
masa depan Kak Is tuh seperti apa gitu, seperti ingin membuat pohon cita-cita lagi ya Kak berarti. Iya, saya ingin membuat ulang sih dari sebelumnya. Jadi kalau misalnya pas sekolah saya cita-citanya pengen jadi ini, oh pas lulus kayak, oh masih muda itu ternyata menggapainya. Jadi pas saya pas kerja ini saya oh pengen nyusun lagi deh gitu. Tapi saya masih belum tahu apa itu gitu. Jadi ibaratnya kayak revisian ya Kak, ingin diulang lagi dan Iya. dicoba lagi gitu. Kak, tadi kan Kak Is juga sempat cerita ya masalah Kak Is yang pertama kali Kak Is sampaikan itu Kak Is kan merasa panic attack ya kalau ketemu orang-orang. Nah, apakah Kak Is sampai sekarang masih merasakan panic attack untuk melakukan semua aktivitas yang Kak Is jalani? Masih sih Kak. Jadi tuh sebenarnya kalau misalnya saya ngadepin satu orang dengan yang karakter yang tenang gitu, saya biasa aja. Cuman kalau misalnya ketemu orang yang marah-marah atau kayak rame-rame gitu, saya panik, tangan saya tuh refleks gemeter, terus kayak saya nggak tahu mau nanganin orang itu tuh gimana. Pasti saya selalu manggil orang, jadi saya tuh merasa saya tuh nggak bisa apa ngandelin diri sendiri. Saya selalu manggil ini gimana gitu, saya nggak bisa ngadepinnya gitu. Jadi Kak Is selalu nanya ya ke temannya kayak ini gimana cara melakukannya, ini gimana caranya gitu ya Kak, dalam panic attack yang Kak itu seperti itu. Saya minum dulu. Ya Kak, silahkan diminum. Apakah Kak Is ada yang ingin disampaikan lagi atau ada yang ingin diceritakan lagi mengenai masalah yang menurut Kak Is belum tuntas kok dalam pembahasan ini, atau belum merasa kayak masalahnya tuh belum selesai nih, masih ada unek-unek yang masih Kak Is pendam gitu, itu Kak Is boleh diceritakan sekarang juga, atau Kak Is boleh mengatur waktu lagi. Tetapi lebih baiknya kalau misalkan Kak Is bisa untuk menceritakan sekarang, Kak Is ceritakan saja sekarang. Apakah ada yang ingin Kak Is ceritakan lagi? Kayak gitu aja sih Kak. Cuman ya, saya cuma mau cerita aja kalau ngertiin berbagai karakter itu sebenarnya kayak capek juga ternyata ya gitu. Terus juga bikin saya pengen resign dari kerjaan, cuman ya saya tahan aja. Cuman kan kalau kita berpindah ke tempat kerjaan baru lagi, pasti otaknya gitu-gitu lagi. Jadi kayak di pekerjaan ini saya harus kuatin mental sih. Saya mau cerita itu aja. Oh gitu. Jadi masalahnya itu Kak Is cuma panic attack ya, yang tadi diceritakan di awal ya. Kalau saya boleh saran, menurut saya panic attack itu memang Kak biasa terjadi pada orang-orang, apalagi kalau misalkan ketemu orang baru. Itu juga saya waktu itu sebelum saya menjadi konselor, saya itu sama seperti Kak Is, saya juga pernah Kak merasa panic attack. Nah, untuk mengatasi masalah itu, saya itu lebih ke tarik nafas yang panjang sih Kak, kayak lebih untuk menenangkan saya tarik nafas yang panjang dalam hitungan 5 detik, saya keluarkan lagi, atau enggak saya mencari tempat-tempat yang sepi. Jadi kalau misalkan Kak Is merasa panik attack nih, nah terus Kak Is di situ situasinya tuh lagi ramai dengan orang-orang, kalau misalkan itu bisa ditinggalkan, orang-orang itu bisa ditinggalkan sama Kak Is lebih baik untuk meninggalkannya terlebih dahulu, untuk menarik nafas panjang, dan Kak Is bisa untuk berpikir seperti kayak bahasa kasarnya gini Kak, kayak gue panikan ya, gue harus bisa kayak gue gak boleh panik di depan orang-orang, gue gak boleh kelihatan takut di depan orang-orang. Nah Kak Is harus punya pikiran yang seperti itu. Jadi itu juga salah satu motivasi yang mendorong Kak Is untuk berani dan tidak merasakan panik lagi. Seperti itu Kak yang saya lakukan selama saya panik attack. Dan Kak Is bisa meminta bantuan orang di sekitar Kak Is untuk membantu Kak Is, atau memberi Kak Is motivasi untuk Kak Is itu tidak merasa panik itu. Kayak Kak Is bisa minta tolong ke teman Kak Is nih yang orangnya berani, extrovert, atau sosialnya tuh baterainya lebih dari Kak Is, kayak meminta bantuan aja, kayak
tolong dong bantu saya buat ngeberaniin diri di depan orang, seperti itu sih Kak untuk mengatasi jutek. Terus menurut Kais kan juga ini ya, pengen membenarkan atau pengen membuat planning untuk kedepannya lagi ya Kak. Menurut saya, kalau saya boleh saran, ya Kais harus memperbaiki lagi cita-citanya Kais. Yang kemarin gagal, Kais coba lagi gitu. Jangan menyerah dan jangan putus asa gitu. Kayak Kais harus ingat nih, proses-proses yang Kais lalui itu udah banyak kali yang Kais lewati. Jadi kayak harus tetap semangat, dan Kais juga harus ada orang tua yang dibanggakan, ada orang tua yang harus kita pikirkan. Jadi Kais tuh harus mindsetnya harus kayak saya harus bisa, kalau orang lain bisa kenapa saya enggak, seperti itu Kak. Baik Kak, terima kasih banyak untuk sarannya. Saya akan coba mulai terapin dari sekarang. Karena saya tuh kalau panik tuh saya selalu tangan saya gemeteran gitu. Jadi saya akan coba kayak tadi kalau bilang, kayak tarik nafas, terus menjauhi dulu kerumunan kayak gitu. Ya, sarannya bakal saya pakai sih buat kedepannya. Kayak bakal berguna banget buat saya. Makasih ya Kak. Iya, apalagi kan Kais juga bekerjanya di tempat keramaian ya, maksudnya harus benar-benar bersosialisasi dengan orang-orang. Nah, menurut saya juga Kais tidak boleh kelihatan takut atau tidak boleh kelihatan panik, karena jika Kais kelihatan takut dan kelihatan panik di depan orang-orang itu, orang-orang itu akan merasa aneh, atau orang-orang itu bakal berpikir kayak, kok ini orang ke saya seperti ini ya gitu, apakah saya membuat dia takut, apakah saya membuat dia merasa panik gitu. Nanti orang-orang itu merasakan Kak. Jadi lebih baik Kais yaitu bisa menghindari atau bisa menjauh dulu dari orang-orang kerumunan itu. Apakah Kais sudah merasa lebih baik, lebih mendapatkan perubahan dengan melakukan konseling bersama saya? Udah lega sih Kak setelah cerita dan dikasih saran yang berguna banget dari Kak Cynthia. Sebelumnya saya bingung gitu kan mau cerita ke siapa, dan juga bingung nih sarannya harus gimana ke depannya gitu. Tapi setelah cerita lumayan lega dan dikasih saran juga bakal saya gunain sih Kak. Makasih. Ya. Nah ya, saya juga tadi sempat ke distract mengenai omongan Kais yang sifat orang itu berbeda-beda. Dan kalau misalkan ketemu sama orang baik itu menguras energi. Nah iya Kak, memang sifat orang itu beda-beda. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang jahat, ada yang sombong, ada yang segala macam kan Kak ya. Nah di situ kita juga harus bisa Kak menyeimbangkan posisi kita tuh ada di mana nih. Kalau misalkan posisi kita bertemu dengan orang-orang yang jahat, itu kita tidak boleh jahat juga Kak. Maksudnya kenapa kita nggak boleh jahat juga, karena kita nantinya bakalan ada bakalan ada balasannya gitu. Jadi kalau misalkan orang itu jahat ke kita, kita ya udah mungkin emang sifatnya aja gitu, jadi jangan dibalas dengan kejahatan. Nah kalau misalkan orang itu emang ngeselin banget, bener-bener tingkat ngeselinnya tuh tinggi banget gitu, kita kayak ya udah kita jauhkan aja, jangan kayak mau dibalas gitu loh Kak. Jadi kayak jangan mau dibalas gitu lah, enggak, kita kayak jangan dibalas, jangan ke ngeselin kita lagi gitu. Kayak ya udah kita berpura-pura baik atau berpura-pura, kita tetap harus berpegang teguh pada diri kita. Kalau diri kita baik, ya kita harus baik ke semua orang gitu. Jangan pilih kayak orang ini jahat, jangan, orang ini jangan gitu. Itu memang sangat menguras energi banget. Apalagi ya KIS, kerja KIS itu harus melihat, harus memperhatikan semua orang. Itu memang sangat capek Kak, kalau misalkan kita menjalaninya dengan tidak ikhlas, seperti itu Kak. Ini sih Kak. Jadi kayaknya saya harus menyesuaikan tempat juga ya, menyesuaikan karakter orang-orang.
Iya betul sekali Kak Is. Jadi Kak Is kalau dibilang ya harus lebih dewasa lagi, maksudnya harus bisa menyesuaikan semuanya itu dengan kehati-hatian juga Kak, karena zaman sekarang kan pasti banyak sekali ya yang orang-orangnya itu yang karena manipulatif itu banyak sekali sekarang. Jadi Kak Is juga harus hati-hati dengan itu semua. Terima kasih sarannya. Iya baik kak, gitu ya. Jadi saya harus ngerti mereka gitu. Iya betul sekali. Yes. Terus sekarang nih ada nggak sih masih ada nggak pikiran Kais atau unek Kais yang masih menyimpan atau masih yang sulit banget untuk Kais keluarkan atau Kais cerita apa Kais susah untuk diomongkan di sini? Ada lagi sih kak, ini aja masalah kerjaan saya. Oh iya, jadi masalah kerjaan, masalah ini ya proses kerjaan dan panic attack tadi ya Kais ya. Kalau begitu sepertinya sudah 20-30 menit kita melakukan sesi konseling. Apakah Kais akan melakukan perubahan-perubahan itu untuk kedepannya? Saya akan coba lakuin sih kak, semoga itu berefek sama hidup saya gitu kan. Jadi saya nanti pulang saya akan menyusun ulang planning saya akan gimana gitu, terus sama lakuin biasa itu kalau panic attack saya mau coba jadi orang yang tenang kayak yang Kak Silvi bilang gitu ya, sama saran-saran yang itu bakal saya coba lakuin ke depannya. Makasih kak. Ya baik Kak, semangat ya Kak untuk melakukannya. Semoga apa yang Kais inginkan, apa yang Kais cita-citakan dapat terwujud di masa yang akan datang, dan semoga lebih baik juga, lebih cepat juga terwujudnya, agar Kais juga bisa melakukan apa yang Kais inginkan, bisa membahagiakan kedua orang tua Kais. Baik Kak, kalau kayak gitu kita tidak ada ya untuk sesi selanjutnya untuk menyelesaikan masalah Kais, karena mungkin masalahnya sudah selesai di hari ini ya Kak. Kais sudah merasa sudah selesai kan ya masalahnya di hari ini ya? Saya udah merasa tenang sih karena problem saya itu doang, selama ini itu doang yang saya pendem gitu ya. Jadi insya Allah kedepannya nggak bakal ada masalah lagi yang buat saya balik lagi kesini, cerita lagi kesini, karena masalah saya cuma itu aja. Dan saya memutuskan kesini itu udah keputusan yang tepat karena dapat bimbingan yang baik banget dari Kak Silvianya, dikasih saran yang bagus juga buat saya ke depannya gitu. Jadi ke depannya semoga saya nggak kesini lagi karena saya udah jalani hidup saya dengan baik lagi. Iya, amin. Baik Kak Iis, berarti sesi konselingnya cukup sampai di hari ini aja ya Kak, karena permasalahan Kak Iis sudah selesai, tidak perlu melanjutkan ke sesi berikutnya. Semoga kita juga bertemu lagi, selain berkonseling kita bertemu karena adanya silaturahmi atau ketemu karena ingin bermain, seperti itu ya Kak. Semoga Kak Iis juga lancar terus rezekinya, sehat selalu dan bahagia selalu, dan yang terpenting cita-cita Kak Iis dapat terwujud semuanya. Terima kasih ya Kak Silvi, juga doa yang baik berbalik juga buat Kak Silvi. Amin. Terima kasih ya Kak, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Amin, makasih juga ya Kak udah bimbing aku hari ini. Baik Kak, Mari Kak. mari. Mari Kak, saya antar, saya bukakan pintunya ya. Makasih.